menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin yang akan dijelaskan oleh Saya Salsabila, Fitra Azahra. Jangan lupa ditonton videonya sampai habis ya. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata al-khulafa yang artinya pengganti dan ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu pengganti yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Nabi yang terpercaya. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Latar belakang lahirnya Khulafaur Rasyidin berawal dari setelah Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Setelah Nabi Muhammad wafat, kaum Muhajirin dan Ansor saling memperebutkan haknya untuk mendapatkan pemimpin umat Islam pada saat itu. Lalu kaum Muhajirin memberi kandidat Abu Bakar karena dianggap Abu Bakar pantas sebagai pengganti Nabi Muhammad, sedangkan kaum Ansor memberikan kandidat Sa'ad bin Ubadah karena memperluas Islam setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Lalu kaum Muhajirin dan kaum Ansar sangat mengunggulkan apa yang ingin mereka dapatkan dari pemimpin umat Islam saat itu. Lalu ada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab langsung memberikan keputusan untuk Abu Bakar menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Tugas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu mempersiapkan pemakaman Rasulullah SAW. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah SAW. Beliau memiliki karakter sederhana, ketabahan, juga memiliki gelar As-Siddiq karena sering mempercayai dan tidak menolak apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj, banyak orang yang menyangkalnya dan tidak percaya, namun Abu Bakar mempercayai Nabi Muhammad. Abu Bakar menjabat selama 2 tahun, yaitu di tahun 11 sampai 13 Hijriah. Namun masa jabatannya hanya 2 tahun, Abu Bakar banyak mengukir prestasi bagi umat Islam, yaitu menyebarkan Islam sampai ke wilayah Syam, lalu ke Irak, lalu memerangi nabi palsu dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, lalu beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua setelah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memiliki sifat tawadu kepada Allah, jarang senyum, dan memiliki ketegasan apalagi dalam urusan agama. Umar bin Khattab memiliki julukan Al-Faruq, yaitu pembeda di antara kebenaran dan kebatilan. Lalu Umar bin Khattab memiliki kebijakan-kebijakan yang monumental. Umar bin Khattab meninggal karena ditusuk oleh Abu Lulu'ah. Lalu yang ketiga ada Utsman bin Affan. Beliau adalah salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan penghuni surga. Dia memiliki karakter yang sangat mulia, pemalu, dan juga dermawan. Dia dijuluki sebagai Dzunurain, yang artinya pemilik 2 cahaya. Yang julukan tersebut diberikan kepada beliau karena ia menikahi 2 orang putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Lalu kemudian beliau menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun yang diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah dari tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini merupakan keponakan Nabi Muhammad SAW dan beliau dijuluki sebagai Karamallah Wajhah. Juluki demikian karena beliau merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Lalu beliau diangkat sebagai khalifah melalui intrik politik yang begitu rumit dan menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun.
kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu menumpas para pembangkang, yang kedua ada kodifikasi Al-Quran, dan yang ketiga ada perluasan wilayah. Kebijakan dari Umar bin Khattab yang pertama yaitu perluasan wilayah Islam, yang kedua yaitu membentuk administrasi dan keuangan pemerintahan dan mengaturnya, membentuk kalender Hijriah, lalu ada pembentukan Dewan Khalifah. Nah, Utsman bin Affan ini diangkat sebagai khalifah pada usia ke-70 tahun. Lalu, apa sih yang menjadi kebijakan seorang Utsman bin Affan pada saat ia menjabat sebagai khalifah? Di antaranya ada 4 kebijakan yang beliau lakukan. Yang pertama itu ada kodifikasi mushaf Al-Quran, yaitu pengumpulan dan juga penulisan Al-Quran, yang mushaf ini tuh disebut sebagai mushaf Utsmani. Lalu yang kedua ada renovasi Masjid Nabawi. Nah, kenapa direnovasi? Nah, sebelumnya kebijakan ini pun dilakukan oleh Umar bin Khattab, namun masyarakat Islam pada saat itu belum banyak seperti pada zaman Utsman bin Affan. Maka dari itu Utsman berencana untuk merenovasi Masjid Nabawi agar lebih luas. Lalu yang ketiga ada pembentukan angkatan laut, dan yang keempat ada perluasan wilayah Islam. Lalu adapun kebijakan-kebijakan yang Ali bin Abi Thalib lakukan pada saat ia menjabat sebagai khalifah, yaitu yang pertama mengganti pejabat yang kurang cakap dan bekerja. Yang kedua ada membenahi keuangan negara. Lalu yang ketiga ada memajukan ilmu nahwu, dan yang keempat ada pembangunan kota Kufah. Dan Ali bin Abi Thalib ini meninggal dibunuh oleh Ibnu Muljam. Nah, anak-anak, itu saja yang kita sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!